Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang bab pecahan ya. Perlu kalian ingat bahwa kita telah mempelajari tentang pengertian pecahan, pecahan senilai, dan jenis-jenis pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pecahan desimal dan persen. Sekarang kita akan membahas dan mempelajari tentang pecahan desimal terlebih dahulu ya. Pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Bilangan-bilangan di sebelah kiri dari koma menunjukkan bilangan bulat, sedangkan di sebelah kanan koma menunjukkan nilai penyebut. Apabila di sebelah kanan koma terdapat satu angka, berarti persepuluhan, dua angka berarti perseratusan, tiga angka berarti perseribuan, dan seterusnya. Contoh, 1/10 atau 1/10 ini merupakan bentuk pecahan. Ini merupakan bentuk pecahan. Nah, untuk bentuk desimal dari 1/10 adalah 0,1. Dibacanya 0,1. Yang kedua ada 1/100 atau 1/100. Ini merupakan bentuk dari pecahan. Sedangkan bentuk desimal dari 1/100 adalah 0,01. Dan yang terakhir ada 137/100. Dalam bentuk desimal dapat ditulis sebagai 1,37. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Yang A, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan yang pertama atau cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Langsung saja ke contoh ya. Contoh, tentukan bentuk desimal dari 1/4. Penyelesaiannya ada dua cara, yaitu cara pertama mengubah penyebutnya, cara yang kedua membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Nah, kita ke cara yang pertama dahulu ya, yaitu mengubah penyebutnya. Ingat, penyebut itu yang bawah ya. Jadi yang bawah ini harus diubah menjadi 1/100. Nah, 4 dikali berapa yang menghasilkan nilai 100? Nah, 4 dikali 25. Karena bawah dikali 25 atau penyebutnya dikali 25, maka atas atau pembilang harus dikalikan 25 juga. Jadi 1 dikali 25 sama dengan 25.
4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi 25/100. Nah, untuk bentuk desimalnya dari 25/100 adalah 0,25. Nah, cara yang kedua yaitu membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Kita menggunakan poro gapit. Caranya, 1 atau pembilang ini kita letakkan di dalam dan 4 kita letakkan di luar, ya. 1 tidak bisa dibagi 4 sehingga ditambahkan 0 di belakang 1. Nah, karena tadi 1 dibagi 4 tidak bisa, maka ditambahkan 0 di belakang 1. Nah, terus tulislah 0, pada tempat hasil bagi. Nah, 0, tadi setelah menambahkan 0, nah, maka pada tempat hasil bagi ditambahkan 0, kemudian lanjutkan dengan pembagian biasa, ya. Nah, 10 dibagi 4 atau 4 dikali berapa yang mendekati 10. Nah, 2 kan, 2 dikali 4 8, 10 kurangi 8 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan tidak bisa, makanya kita menambahkan angka 0 lagi, tetapi tidak perlu menuliskan 0, lagi. Nah, 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi, bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Yang B, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama, memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan, kemudian mengubah bagian pecahan menjadi bentuk desimal. Kemudian cara yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Langsung saja ke contohnya, ya. Nah, contoh. Tentukan bentuk desimal dari 3/5. Penyelesaiannya kita menggunakan 2 cara, ya. Cara yang pertama yaitu pisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan terlebih dahulu. Nah, ingat 1 ini merupakan bilangan bulat dan 3/5 ini merupakan pecahan. Jadi 1 ditambah 3/5. Nah, kemudian per 5 ini kita ubah menjadi per 10 atau 1/10. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Nah, tentunya 5 dikali 2. Kalau bawah dikali 2, maka atas harus dikali 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadinya 6/10. 3/5 ini diubah menjadi 6/10. Kemudian 1 ditambah 0,6. Ini merupakan pecahan desimalnya, ya. Jadi 1/3/5 pecahan desimalnya yaitu 1,6. Nah, itu merupakan cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua,
Ubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3/5. Ingat ya, kemarin 5 dikali 1 terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 3/5. 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah 3, berarti 8/5. Nah, 8/5 ini kita ubah menjadi ini bawahnya ini kita ubah menjadi 1/10. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Tentunya 5 dikali 2 ya. Nah, kalau bawah dikali 2 berarti atas harus dikali 2. Maka dari itu 8 dikali 2 sama dengan 16. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 8/5 sama dengan 16/10. Nah, 16/10 ini masih bentuk pecahan ya. Nah, untuk bentuk desimalnya yaitu 1,6. Jadi bentuk desimal dari 1/3/5 adalah 1/6. Sampai di sini paham ya? Mari kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu mengubah bentuk desimal menjadi pecahan lain. Bentuk desimal dapat diubah menjadi pecahan lain, yaitu dengan cara mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian menyederhanakannya, yaitu 0,25 sama dengan 25/100 sama dengan contoh 1, yaitu ubahlah 0,25 menjadi pecahan biasa. Penyelesaiannya 0,25 sama dengan 25/100. Nih, ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebut pecahan adalah 100. Kemudian 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Kok bisa dibagi 25? Nah, kita sederhanakan pecahan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, 25 dibagi 25 kan 1, 100 dibagi 25 4. Jadi 0,25 pecahan biasanya adalah 1/4. Contoh kedua, ubahlah 1,2 menjadi pecahan campuran. Penyelesaiannya 1,2 sama dengan 12/10. Kok bisa 12/10? Nah, ada 1 angka di belakang koma, berarti penyebut pecahan adalah 10. Kemudian kita sederhanakan pecahan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, berarti di sini 12/10 dibagi dengan 2/2 sama dengan 6/5 sama dengan 1/5. Jadi 1,2 sama dengan 1/5. Selanjutnya kita membahas tentang yaitu membahas tentang persen ya. Pengertian persen. Persen artinya per 100. Lambang persen adalah seperti ini ya. Bentuk persen didapatkan dari pecahan senilai
dengan penyebut 100. Perhatikan pecahan berikut. 1/2 dikali 50/50. Berarti itu kok bisa 50 dikali 50? Nah, tadi sudah dikatakan sebelumnya, bentuk persen didapatkan dari pecahan senilai dengan penyebut 100. Nah, kalau 1/2 berarti ini penyebutnya kan belum 100. Maka dari itu kita ubah 2 ini ke 100. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Tentunya 2 dikali 50. Karena penyebutnya dikali 50, maka pembilang harus dikali 50 juga. Maka 1 dikali 50 sama dengan 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan ya, 50/100. Nah, bentuk persennya yaitu 50%. Yang kedua yaitu ada 3/4 dikali 25/25. Caranya sama ya, dibuat penyebutnya menjadi 100. Nah, 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi 3/4 persennya adalah 75%. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Nah, seperti tadi ya caranya ya. Bentuk pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan membuat penyebutnya menjadi 100. Seperti yang Buratih katakan di awal tadi, penyebutnya harus 100. Paham? Di sini ada contoh. Ubahlah 1/2 menjadi persen. Penyelesaiannya, karena tadi penyebutnya masih 2, bukan per 100, maka kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, maka dari itu 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Nah, tentunya 2 dikali 50. Karena penyebutnya dikali 50, maka pembilang harus dikali 50 juga. Jadi 1 dikali 50 sama dengan 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Jadi 1/2 bentuk persennya yaitu 50/100. Jadi 1/2 sama dengan 50%. Selanjutnya yaitu bentuk pecahan campuran dapat diubah menjadi persen dengan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian penyebutnya dibuat menjadi 100. Contoh, ubahlah 1/4 menjadi persen. Nah, ini 1/4 ini kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa ya. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13/4. Nah, karena penyebutnya masih 4 atau belum 100, kita ubah penyebutnya menjadi 100 ya. Kemudian 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Tentunya 4 dikali 25. Karena penyebut dikali 25, maka pembilang harus dikali 25 juga.
13 dikali 25 sama dengan 325. 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi 31/4 bentuk persennya yaitu 325%. Selanjutnya yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan per 100, lalu menyederhanakannya. Contoh, ubahlah bentuk 25% menjadi pecahan biasa. Nah, ini 25%. Persen ini berarti per 100. Kemudian 25-nya ini dijadikan pembilang, ya. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan pecahan dengan membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Nah, di sini berarti 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Hasilnya yaitu 1/4. Jadi 25% pecahan biasanya yaitu 1/4. Bentuk persen dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan per 100 terlebih dahulu. Sederhanakan pecahan per 100 tersebut, kemudian ubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran. Contohnya, ubahlah 120% menjadi pecahan campuran. Diingat ya, lambang yang ini menjadi penyebut, jadi 100. Kemudian 120 ini menjadi pembilang. Nah, setelah itu kita sederhanakan pecahan dengan membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Berarti 120 dibagi 20 yaitu 6. 100 dibagi 20 yaitu 5 sama dengan 1/5. Ini adalah bentuk campurannya ya, sedangkan ini pecahan biasanya. Jadi 120% pecahan campurannya adalah 1/5. Kemudian mengubah bentuk persen menjadi desimal. Untuk mengubah bentuk persen menjadi desimal, caranya bentuk persen diubah dulu menjadi bentuk pecahan, kemudian ubahlah menjadi bentuk desimal. Contohnya, ubahlah bentuk 50% menjadi bentuk desimal. Penyelesaiannya, kita ubah 50% menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian kita sederhanakan dahulu, yaitu 50 dibagi 50 sama dengan 1, 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, seperti yang di awal tadi, caranya kita menggunakan porogapit ya. 1 diletakkan di dalam, 2 diletakkan di luar. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara pembagian seperti biasa ya. Nah, kemudian diperoleh 1/2 sama dengan 0,5. Jadi 50% bentuk desimalnya adalah 0,5. Nah, sampai di sini paham ya. Sekarang kita latihan soal. Ada 4 soal yang masing-masing terdapat 2
A dan B. Dikerjakan di buku tulis ya. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran matematika. Bu Ratih akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.